Adakah yang asing merusakkan? Selalukah yang asing merusakkan? Tak selalu yang asing tidak membawa kebaikan. Yang asing juga bisa menimbulkan kemanfaatan. Yang asing mendekati, mengenali, lalu membawa arti. Bisa terjadi yang asing setelah mendalami malah mencintai. Merasa asing dan mengasingkan yang tak seharusnya, itu yang perlu dicermati. Adakah indikasi merendahkan yang diasingkan untuk mengunggulkan diri sendiri? Bila ada, yang berarti ada masalah pertarungan terkait yang asing mengasingkan yang seharusnya didekati. Ada yang perlu dipertanyakan. Banyak hal bahkan perlu dipertanyakan, termasuk pengembangan komitmen dirinya. Lebih-lebih lagi, bila ada petunjuk juga melakukan penyerangan-penyerangan budaya. Sikapi yang asing mengasingkan dengan kecerdasan. Hadapi ekspresi kejahilan dengan pemahaman diri lebih mendasar. Kebodohan struktural akibat internalisasi arogansi sulit diluruskan. Katakan dan garis bawahi, memang terdapat perbedaan yang besar. Ingatlah, tak mudah membodohkan orang bangsa Indonesia. Ketahuilah, di sini kekuatan itu adalah budaya. Budaya orang desa hutan Husan Khatulistiwa tidak mungkin dengan perilaku budaya orang pengembara. Kami tidak bisa diajak berkepribadian kecil. Kami tidak bisa untuk tidak menghargai kelompok lain meski terdapat perbedaan yang tidak kecil. Kami tidak bisa diajak untuk memandang kelompok lain sebagai musuh. Kami sudah terbiasa saling asah, saling asih, saling asuh. Kami adalah rakyat, berbeda dan saling bertanggung jawab. Kami adalah masyarakat, bermusyawarah secara beradab. Kami tersebar di banyak wilayah, terhubung dengan cinta kasih waliullah. Jelas, lagi-lagi kaitannya dengan peristiwa dua gunung. Peristiwa dua gunung itu adalah letusan Gunung Toba dan Gunung Krakatau. Di antara letusan keduanya kita maknai sebagai rentang masa zaman lampau. Ketika pusat peradaban dunia berada di sini selama kira-kira lebih 60.000 tahun. Letusan Krakatau memicu banjir dunia. Dari sebagian sangat kecil manusia yang selamat, ada yang eksodus ke berbagai penjuru bumi. Ada juga yang tetap mempertahankan kehidupannya di sini. Itulah maka ada perbedaan yang besar antara orang bangsa Indonesia sesungguhnya dengan pengusung perilaku budaya orang pengembara. Jika pendatang justru mengunggulkan diri, jelas sangat tak pantas. Siapakah yang paling merasakan ketersambungan zaman lampau dan zaman kini? Tentulah orang-orang yang tetap mengembangkan kehidupannya di sini, yang keterbentukan awal karakteristiknya dengan kebersamaan dan kekeluargaan, bukan saling mendominasi, bukan yang keterbentukan awal sikap lakunya dengan kompetisi dan hawa nafsu, supremasi. Oknum-oknum yang suka merendahkan menghinakan pewayangan jelas pula telah memperlihatkan kejahilan diri yang parah. Pewayangan itu
penghubung zaman lampau dan zaman kini. Yang paham bahwa Anoman, Bima, dan lainnya adalah bahasa dan simbol ketersambungan zaman lampau dan zaman kini. Jadi tidak mungkin yang menghancurkan Anoman, Bima, dan lainnya mengerti makna yang hakiki. Anoman, Bima, dan lainnya ibarat pantai dalam keterhubungan antara lautan dan daratan. Jangan mau dibodohi, dicurangi oleh oknum-oknum pengusung perilaku budaya orang pengembara. Jangan mau merendahkan diri sendiri. Wahai kesadaran, selamat datang kecerdasan komprehensif untuk keberanian berkejujuran dalam kehidupan. Orang bangsa Indonesia adalah titik di tengah-tengah sebuah segi empat. Bangkitkan semangatmu untuk peran besar sesuai riwayat. Mengemban tugas, menebarkan kebaikan dari tengah-tengah ke segala arah. Itu